Bapak Ibu sekalian. Setiap orang di dalam hidupnya pasti punya rencana. Ketika saudara dan saya merencanakan sesuatu di dalam hidup kita, rencana apapun, rencana besar, rencana kecil, maka bawalah setiap rencana kita di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, rancanganku padamu. Tuhan mengetahui setiap rancangan-rancangan Tuhan pada setiap kita. Dan rancangan Tuhan pada kita adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau itu rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, kenapa ketika kita merencanakan sesuatu, kita tidak bawa rencana kita di hadapan Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya di dalam hidup saya, apapun yang mau saya rencanakan, saya selalu bawa di hadapan Tuhan. Lalu saya katakan kepada Tuhan, apabila menurut Tuhan rencana saya ini bagus dan berkenan di hadapan Tuhan, buat rencana itu berjalan dengan baik, Tuhan campur tangan dan turut bekerja, semuanya akan berhasil dengan baik. Apabila menurut Tuhan rencana saya itu tidak baik, maka Tuhan gagalkan rencana saya itu. Setiap rencana yang saya bawa di hadapan Tuhan, dan saya minta Tuhan yang memutuskan. Kenapa saya minta Tuhan yang memutuskan? Apakah rencana itu baik atau tidak untuk saya nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Kedepannya mau jadi apa, kedepannya bagaimana, Tuhan tahu. Itu sebabnya setiap mau merencanakan segala sesuatu, saya bawa di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika saya mau membangun sebuah rumah, dan saya bawa di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau bangun rumah, dan itu di atas tanah 1000 meter persegi. Apabila Tuhan berkenan, Tuhan akan campur tangan. Dan padaku, aku yang kupunya hanya uang 1 juta. Dan aku bawa uang 1 juta itu di hadapan Tuhan. Aku katakan, Tuhan, dengan uang ini aku akan memulai membangun rumahku. Apabila menurut Tuhan baik, maka itu akan berjalan dengan lancar dan semuanya akan selesai dengan baik. Apabila menurut Tuhan tidak baik, maka Tuhan yang menggagalkannya. Singkat cerita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya bawa di hadapan Tuhan dan saya memulainya. Saya minta digambarkan di atas tanah itu rumah saya begini. Dan saya akan katakan, Tuhan, biarlah rumah itu boleh menjadi berkat. Bukan hanya bagi saya dan keluarga saya, juga bagi orang lain. Singkat cerita, uang 1 juta itu sebentar sudah habis, saya nggak tahu. Tetapi pada waktu dengan saya membawa uang itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan campur tangan dan turut bekerja. Dimulai dari izinnya yang keluar, dimulai dari mulai pekerjaan yang terus-menerus bisa dijalan untuk mulai awalnya. Dan satu hari, Bapak, Ibu, saudara, Tuhan izinkan saya untuk mau jual rumah itu, bangun rumah saya mau jual rumah saya yang lama di Pangeran Samudera. Saya mau jual dengan ipar saya karena rumah saya bersebelahan dengan rumahnya. Ketika saya mau jual berhadapan sama dia, saya katakan, boleh nggak saya cuma jual 100 juta rupiah. Kamu bayar 10 bulan, 1 bulan 10 juta. Sehingga 10 bulan kemudian 100 juta itu lunas. Saya pikir uang itu bisa saya pakai untuk nyicil bangun rumah saya. Ipar saya katakan enggak, dia nggak mau. Dia nggak mau, ya udah. Tertati-tati ketika kalau nggak ada uangnya, saya stop dulu tukang. Tuhan itu luar biasa, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Enggak sempat terstop lama, baru saya mau stop, tapi Tuhan campur tangan dan bisa jalan lagi. Satu hari, Bapak, Ibu, saudara-saudara, rumah saya yang mau saya jual dengan ipar saya itu terbakar. Itu tahun 98. Ketika itu terbakar, maka selesai itu saya berdoa dan Tuhan suruh saya datangi ipar saya.
Katakan sama dia ipar saya punya dua pilihan. Yang pertama, dia beli punya saya atau saya beli punya dia. Dengan patokan 1 juta 1 meter persegi. Saya bilang, kalau kamu mau beli punya saya, kamu bayar sama saya nang 150 juta. Kalau kamu nggak mau beli punya saya mau beli punya kamu. Dengan harga karena dia punya 300 meter persegi, 300 juta. Kamu pilih, kamu yang beli punya saya atau saya yang beli punya kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, karena Tuhan campur tangan dan turut bekerja, maka ipar saya itu dia memilih, dia beli. Dia cuma bilang, dulu ada rumahnya ditawarkan cuma 100 juta dan bayar 10 bulan. Sekarang sudah tinggal tanahnya, ensok mau jual sama saya, itu 150 juta dan tunai. Tapi karena Tuhan campur tangan dan turut bekerja, dia bayar uang itu. Ketika saya terima uang itu, saya katakan, Tuhan, untuk apa uang ini? Tuhan suruh saya kirim ke Surabaya, kirim ke adik ipar saya. Karena dia yang menggambarkan rumah saya, bilang sama dia, beli aja kebutuhan untuk membangun rumah saya. Saya serahkan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seminggu kemudian ipar saya bilang, uangnya habis, kurang 10 juta. Kenapa? Saya bilang, beli apa aja? Dia beli semua yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah saya yang dia gambar. Saya bilang, oke, nanti saya bayar 10 jutanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, enggak lama kemudian, 2 minggu, 3 minggu kemudian, maka itu krismon jadi. Dolar naik sampai dengan 15.000. Akhirnya barang yang ipar saya beli dengan 160 juta itu harganya menjadi 1 M lebih. Tuhan itu luar biasa. Dan saya tetap bisa jalankan pembangunan karena semua barang itu garis besarnya ada. Tuhan campur tangan dan turut bekerja. Kenapa? Karena rencana untuk membangun rumah ini saya bawa di hadapan Tuhan. Dan saya minta Tuhan campur tangan dan turut bekerja. Bagaimana Tuhan turut bekerja? Ada tanah saya yang ini sekarang saya berdiri, saya ambil video ini. Tanah ini dulu tanah rawa, tidak ada yang pakai. Datanglah Pro XL, dia sewa tanah saya, tanah yang tidak berguna ini. Dia sewa dan dia bangun tower, saya dapatkan uang cukup banyak. Lalu ketika saya itu ada pengusaha yang beli ruko saya. Begitu dia beli, dia bayar dengan 15 buah mobil. Maka atas anugerah dan campur tangan Tuhan, berdirilah rumah saya di atas tanah 1000 meter. Berdiri rumah 2 lantai, semuanya pakai granit, semua pakai yang terbaik. Bukan karena saya, karena Tuhan campur tangan dan turut bekerja. Apabila kita membawa setiap rencana kita di hadapan Tuhan dan perkenanan Tuhan, Tuhan berkenan untuk membuat rencana itu, iya, dia campur tangan dan turut bekerja, semuanya mendatangkan kebaikan. Enggak pernah salah. Itu sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudara, apapun rencanamu di dalam hidup, bawa di hadapan Tuhan. Jangan mendikte Tuhan. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Karena kehendak Tuhan tidak akan pernah salah. Yang mau melakukannya bersama dengan saya, katakan amin.